Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahmat Fauzi. Di video kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari video sebelumnya, masih di Python gitu kan ya. Kali ini materinya adalah tentang visualisasi data. Ya. Jadi visualisasi data itu masih kaitannya dengan array juga, tentang sebuah data ya. Setelah kita misalkan punya sebuah data gitu kan ya, kemudian data ini kita ingin tampilkan gitu kan ya. Tujuannya untuk apa sih gitu kan ya, tentang visualisasi data. Visualisasi data itu misalkan kita mau presentasi gitu kan ya. Kita mau presentasi, kita mau menunjukkan kepada audiens, entah itu pemilik bisnis, entah itu kepada atasan, entah itu kepada masyarakat umum gitu kan ya. Bagaimana data-data ini gitu kan ya. Kalau masih data mentahan gitu kan ya, itu amat sulit diterima untuk masyarakat awam gitu kan ya. Tapi kalau kita pakai data visualisasi data, masyarakat itu lebih lebih mudah gitu kan ya untuk menerima gitu, seperti itu. Nah, visualisasi data juga bisa terkaitannya tentang arahnya ke big data gitu kan ya. Big data nanti kalau seandainya kita mau memprediksi sebuah tren gitu kan ya, untuk apa namanya, arahnya kemana, polanya kemana, itu juga keterkaitan gitu kan ya. Kalau seandainya nanti ke arahnya kita ke big data gitu kan ya. Nah, dasar dari big data itu sebelum ke sana gitu kan ya, kita coba belajar tentang data visualisasi data gitu kan, seperti itu. Oke. Nah, ini definisi singkatnya gitu kan ya. Data visualization termasuk juga bagian fundamental dalam data science gitu kan ya. Kegunaannya diantaranya adalah yang pertama untuk eksplorasi data gitu kan ya. Kemudian untuk komunikasi data gitu kan ya. Jadi eksplor data, komunikasi data dari kita ke orang lain ya. Tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, entah itu ke atasan, entah itu ke masyarakat umum gitu kan ya. Jadi untuk komunikasi data. Nah, kemudian untuk membuat visualisasi data gitu kan ya, di Python sendiri kita bisa menggunakan bantuan library yang bernama Matplotlib ya, gitu kan ya. Jadi library ini cukup populer di kalangan Python programmer karena memiliki banyak fungsi ya, memiliki banyak fitur dan tipe grafik. Nah, untuk lebih detailnya tentang Matplotlib itu apa, itu teman-teman bisa mengunjungi situsnya lebih lengkap, matplotlib.org atau matplotlib.org Gallery Index. Di situ banyak detailnya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita adalah mengimpor terlebih dahulu matplotlib tadi gitu kan ya. Dengan kodenya seperti apa? Codingannya. Codingannya seperti ini. Matplotlib inline import matplotlib.pyplot splt gitu kan ya. Ini kita deklarasikan dulu sebagai sebuah variabel baru. Kalau biasanya kalau pandas kan import pandas spd. Nah, kalau ini adalah import matplotlib splt gitu kan ya. Kita menggunakan modul pyplot gitu kan ya, karena seperti itu. Ini untuk memudahkan. Kemudian misalkan kalau teman-teman misalkan ya, saya buka ini matplotlib gallery atau indeksnya ini. Sebenarnya di sini banyak tipenya gitu kan ya. Tipe-tipe visualisasi data itu apa? Misalkan nih ada bar label demo, ada stack bar chart, ada group bar chart, ada horizontal bar chart gitu kan ya, dan macam-macam. Di sini teman-teman bisa klik aja lebih detailnya. Misalkan saya pengen lihat bar label demo gitu kan ya. Kalau kita lebih detail, ini ada contohnya nih. Ini ada contohnya, kemudian apa namanya, codingannya seperti seperti apa, terus kemudian kita sajikan seperti ini, gitu kan, seperti itu. Itu contoh yang bar label demo. Oke, kita masuk yang pertama tadi ya. Kita kembali lagi. Misalkan di sini saya mau menggunakan line plotting ya, line plotting. Nah, line plotting ini sangat cocok untuk memvisualisasi informasi tren dalam data. Sebagai contoh, kita memiliki data penjualan seperti di bawah ini. Misalkan kita punya data ada bulan 1 sampai bulan 12, Januari sampai Desember. Kemudian ada average basket size. Ini ininya ya, apa namanya, data penjualannya sesuai dengan bulannya.
Ini misalkan ada 199.000 sampai 23.500 ya. Oke, kita coba ke codingannya ya. Sambil saya jelasin di sini misalkan nih codingannya ada matplotlib inline. Kita jalanin aja dulu. Kemudian setelah kita jalanin ini, kita import nih teman-teman. Matplotlibnya .pyplot splt-nya kita import, kita run gitu kan ya. Kemudian ini misalkan contoh yang tadi ya, ada data, ada bulan gitu kan, yang bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian ini hasil penjualannya gitu. Misalkan ada 199 sampai 235 tadi gitu kan ya. Kita jalanin aja nggak apa-apa. Nah, kemudian ini nih, kita tampilkan, kita akan menampilkan data tadi, data yang di atas ini bagaimana kita tampilkan. Nah, codingannya kalau dijalankan seperti ini. Nah, caranya adalah kita PLT dulu gitu kan ya. Kita panggil PLT di mana? PLT itu yang ini ya. Import kan kita karena memakai library-nya PLT gitu kan ya. PLT.plot mount average marker O gitu kan ya. Jadi ini kita mau bikin PLT memanggil dulu PLT-nya. Terus kemudian kita bikin plt.title. Title itu yang mana? Yang atas ini ya, data penjualan tahun 2017 gitu kan ya. Misalkan kita ubah 2021, 2020 lah boleh. Gitu kan ya. Nah, ini untuk yang di judul ya, plt.title. PLT itu apa? PLT itu tadi library-nya. Library-nya kita panggil untuk title. Kemudian PLT X label. X label itu di mana? X label itu yang di bawah ini ya. Kita sumbu X. Kalau yang ini sumbu Y, PLT Y label. Nah, Y labelnya itu kita menggunakan ini untuk average data basketnya ini gitu kan ya, seperti itu. Kemudian PLT show. PLT show. Jadi kita menampilkan datanya tadi gitu kan ya. Data mana? Ya data dari sini gitu kan ya. Bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12 gitu kan ya. Kita akan mengupload datanya ini gitu kan ya. Maka ketika kita jalankan plt.show itu hasilnya seperti ini gitu kan ya. Jadi di bulan 1 1990, bulan 2 misalkan turun nih 198.200 gitu kan ya. Terus misalkan bulan ke berapa nih 5 gitu kan ya, naik nih gitu kan ya, bulan ke-5. 1 2 3 4 5 2 3 2 1 ini gitu kan ya. Datanya naik. Turun lagi terus naik lagi seperti itu. Ya, itu yang pertama inline ya, tipe line plot. Kemudian yang kedua itu ada scatter plot. Oke, definisinya scatter plot itu adalah digunakan untuk menampilkan individual data point. Selain itu, scatter plot juga merupakan pilihan yang tepat untuk menampilkan relasi antar dua variabel. Contohnya contohnya ini ya, kita memiliki data produk berupa harga dan jumlah barang yang telah terbeli. Ini harganya, kemudian ada jumlah barang yang terbeli itu apa, gitu kan ya, berapa. Misalkan ada harganya yang 210.000 gitu kan ya. Ada 76 tuh. Ini dan seterusnya, ini datanya banyak sampai 74 gitu kan ya. Ini sebenarnya data array ya, tipe list biasa, array satu dimensi lah gitu kan ya. Kemudian ini juga numsort ini juga array biasa, list, ini tuh list. Nah, kemudian kita bagaimana dua tipe data ini, dua variabel gitu kan ya. Kita plotting, kita visualisasikan. Nah, caranya gimana? Caranya kita sini ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Karena kita tipe scatter plot gitu kan ya. Jadi plt.scatter ya, kita ambil plt.scatter, kemudian price, num, sold, colornya misalkan black lah katakanlah. Kalau teman-teman mau ganti bebas, mau green, mau red atau apa gitu kan ya. Misalkan red nih. Kalau red nanti berubah jadi red gitu kan ya. Tapi kalau ini misalkan di sini karena ini masih error ya gitu kan ya. Kita pakai yang black aja gitu kan, seperti itu. Oke, ya. Kenapa nih? Nah, kemudian codingannya gimana gitu kan ya. Codingannya adalah ini ya teman-teman. Tambahkan judul, harga versus total penjualan gitu kan ya. Kemudian ini untuk title-nya, untuk di atas gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ganti red, bisa nggak? Nah, bisa kan ya.
Kemudian plt.title, tambahkan judul, kemudian tambahkan informasi sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya misalkan ada harga, sumbu Y-nya adalah jumlah penjualan. Kayak seperti itu. Terus kemudian kita plt.show untuk menampilkan plotnya gitu kan ya, dari data ini ya, dari data ini kita tampilkan. Maka muncul seperti ini gitu kan ya. Muncul seperti ini untuk data visualisasi pakai metode scatter plot. Oke, ya itu. Kemudian yang ketiga, visualisasi yang ketiga adalah pakai histogram, teman-teman. Nah, histogram itu adalah menggambarkan frekuensi kemunculan data. Cocoknya ini. Sangat cocok untuk menggambarkan distribusi data. Sebagai contoh, kita memiliki data sekumpulan data seperti berikut. Kita akan melihat distribusi data tersebut. Misalkan ini ya, ada data mulai dari 424, 335, 298 dan seterusnya sampai 385, 313, katakanlah seperti itu gitu kan ya. Oke. Terus kemudian kita ingin memvisualisasikan nih sebaran datanya itu ada di mana gitu kan ya dari data ini. Nah, kita mau menggunakan histogram ya, teman-teman. Codingannya apa? Codingannya ini plt.his data gitu kan ya. Kita manggil datanya ini. Nah, kita manggil data. Kalau yang ini kan parameternya apa? Parameternya plt.scatter price. Price itu ya di sini kita panggil ini. Numsold ini, colornya ini parameter berikutnya ya. Parameter berikutnya kita mau apa warnanya? Kalau mau misalkan green, hijau bisa gitu kan ya. Nah, maksudnya itu. Kalau ini yang histogram kita cukup satu aja gitu, data kita panggil ini. Terus kemudian kita menambahkan parameter berikutnya judul gitu kan ya, judul plt.title, kemudian plt x label sama y label gitu kan ya, sumbu x sumbu y. Nah, kemudian kita show datanya tersebut. Nah, kalau setelah dijalankan gitu kan ya, ini saya jalankan, ini juga dijalankan. Nah, munculnya seperti ini teman-teman. Jadi sebaran data dari 424 sampai 313 itu mana? Nah, sebaran datanya seperti ini. Itu kan ya. Kita pengen tahu nih datanya banyaknya mana. Ternyata misalkan di sini kebanyakan data itu adalah di rank antara 300 sampai 350 gitu kan, seperti itu. Oke. Berikutnya ini juga masih sama ya. Visualisasi berikutnya ini pakai tipe stack bar chart. Ada stack, ada bar chart gitu kan ya. Seperti di sini stack bar chart ini ya. Gitu kan ya. Oke, misalkan saya punya data nih ya, teman-teman, stack bar chart sekarang ya. Punya data punya data macam-macam nih. Ada banyak parameter, ada parameter misalkan ada G ini ya, gender. Ada gender 1, gender 2, gender 3, gender 4 sampai gender 5 gitu kan ya. Kemudian rata-rata umur nih, umur sorry ya, ini ada datanya juga, misalkan men's mean rata-ratanya 20, 35, 30, 35, 27, woman mean 25, 32, 34, 20, 25 dan seterusnya gitu kan ya. Jadi ini misalkan ada datanya juga gitu kan ya. Nah, kemudian kita sama gitu kan ya. Import numpy as NP, kemudian import matplotlib pyplot as plt. Ini kenapa ada numpy ya, karena datanya ada banyak gitu ya, ada banyak dimensi, bukan lebih dimensi, satu dimensi tapi agak banyak gitu. Maka kita pakai numpy juga bantuannya. Oke, setelah kita ini datanya seperti ini gitu kan ya, sampai width-nya 35. Width itu apa? Width itu adalah the width of the bars can also by the length gitu kan ya. Seperti itu 0,35. Terus kemudian kita bikin ininya gitu kan ya, set AX barnya gitu kan ya, mau bikin apa, label women's-nya seperti apa, kemudian scores-nya ya, Y label sini scores ya, kemudian title scores by group gender AX legend, kemudian PLT show ya, PLT show misalkan kita jalankan gitu kan ya, ini maka hasilnya seperti ini teman-teman gitu kan ya. Jadi ada tipe data dari G1 gitu kan ya. G1 ini gimana bacanya? Di range G1 gitu kan ya. Itu untuk yang laki-laki adalah datanya 20. Jadi 0 sampai 20 nih teman-teman ya, gitu kan ya. Ini biru men gitu kan ya, ada 20. Kemudian kalau yang woman gitu kan ya, itu 25.
20 ditambah 25 gitu kan ya. Berarti berapa? 45. Maka ini adalah datanya 45 nih. Ya. 45. Jadi gabungan antara 20 ditambah 25. Gitu. Jadi lebih mudah lah pengelompokannya gitu kan seperti itu. Kalau ini kan hanya satu aja gitu kan ya. Tapi kalau ini parameternya ada beberapa parameter gitu kan ya, seperti itu. Oke. Ini data divisualisasikan mulai G1 sampai G5 gitu kan seperti itu. G1 sampai G5 sesuai datanya ini. 20, 35 sampai 27, 25 sampai 25 gitu kan seperti itu. Nah, ya. Terus kemudian visualisasi berikutnya sebenarnya di sini juga banyak teman-teman. Mau teman-teman mau ngeplotting seperti apapun gitu kan ya, di sini ada gitu kan ya. Oke. Kalau tadi kan apa namanya? Kita nyarinya di mana? Kita bisa nyari di sini gitu kan ya. Matplotlib.org ini sama atau yang ini indeksnya gitu kan seperti itu. Kita mau bikin gambar sinusoida atau apa gitu kan ya, atau datanya lebih kompleks ya, 3 dimensi atau banyak parameter gitu kan seperti itu. Ini di sini juga banyak gitu kan ya. Bagaimana cara codingnya atau bagaimana cara memvisualisasikannya, teman-teman tinggal klik aja di salah satu yang teman-teman kendaki gitu kan ya. Misalkan nih horizontal bar chart gitu kan ya. Seperti apa nih? Saya pengen memvisualisasikan data seperti ini. Contohnya di sini nih, matplotlib.pilot.plt sama numpy, snp. Ini ada codingannya gitu kan ya. Ada codingannya, ini misalkan ada random, kita pakainya random gitu kan seperti itu. Kemudian kita ini example datanya Tom, Dick, Harry, Slim, Jim dan seterusnya gitu kan ya. Terus ada datanya juga, kita menggambar sumbu X, sumbu Y-nya apa gitu kan ya di sini, sama kemudian di bawahnya kita plt.show juga seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau ganti yang lain, ya bisa gitu kan ya, tinggal ambil aja ya, plotting the coherence of two signal. Ada dua sinyal nih. Misalkan kita punya dua sinyal gitu kan ya, kita apa namanya, mau gambarkan sinyalnya. Ya sama gitu kan seperti itu. Ini. Sebenarnya macam-macam ya fungsinya gitu kan ya. Fungsi apa namanya? Ini kegunaannya gitu kan ya. Bisa juga kayak untuk kayak perdagangan gitu kan ya. Misalkan nih saya punya file ya. Ini misalkan tentang Python juga. Ini punya data sebelumnya. Nah, kita mau pengen tahu nih gitu kan ya pendapatan di bulan gitu, per bulan ada Januari, ada Februari sampai Juni. Terus misalkan ini katakanlah sebuah salon ya, sebuah salon. Kemudian misalkan kita pengen tahu nih treatment favoritnya di sebuah salon itu apa. Di bulan Januari katakanlah yang lagi favorit itu cream bath. Tapi di bulan Juni gitu kan, di bulan Mei yang laris itu adalah spa gitu kan, seperti itu. Jadi apa namanya, kegunaan dari data visualisasi itu seperti ini gitu kan ya, seperti itu. Bisa juga kita menggunakan pie chart ya, pie kayak gini. Kita ingin tahu misalkan customer kita itu rata-rata apa sih gitu kan ya. Misalkan ada karyawan, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa, ada pelajar. Karyawannya 25%, mahasiswanya 33% dan seterusnya. Jadi seperti itu. Fungsinya dari data visualisasi itu bagian dari data science, lebih gedenya nanti big data gitu kan ya. Terus ini untuk menampilkan data-datanya itu seperti apa, biar mengkomunikasikanlah data itu ke atasan atau ke masyarakat gitu kan, seperti itu untuk lebih mudah. Oke, mungkin itu dulu saja ya teman-teman penjelasan tentang data visualisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya akan jelaskan lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.